Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watini. Saya dari Bahasa dan Sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 5A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ilmu lugha nafsi atau psikolinguistik. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya pahami tentang neurologi bahasa atau yang disebut neurolinguistik. Apa sih neurolinguistik itu? Neurolinguistik menurut KBBI ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara bahasa dan otak manusia atau otak saraf. Itu menurut KBBI. Nanti ada menurut Subakyato Nababan, dan lalu ada aspek-aspek apa saja sih yang ada di neurologi bahasa itu. Nanti kita akan temukan penjelasannya. Simak terus ya di video ini. Neurolinguistik yang menurut Subakyato Nababan itu studi yang memutuskan perhatian pada dasar-dasar biologis bahasa dan peralatan-peralatan otak yang mendasari pemerolehan dan penggunaan bahasa. Lalu aspek neurologi bahasa itu apa saja sih? Yang pertama, ada struktur, fungsi, dan pertumbuhan otak. Struktur otak manusia. Kan ukuran otak manusia itu antara 1 sampai 1,5 kg. Itu menurut Steinberg dalam Jarjo Wijojo 2003. Lalu dalam teori Broca dan Wernicke, kesimpulannya itu yang dapat saya ambil ini kesimpulannya adanya spesialis atau semacam pembagian kerja pada daerah-daerah otak atau yang disebut korteks cerebrum manusia. Jadi itu di dalam korteks itu masih ada pembagian lagi, atau yang teori yang dapat ditarik dari kesimpulan kejelasannya itu bahwa belahan korteks atau yang disebut hemisfer dominan bertanggung jawab untuk mengatur penyimpanan atau pemahaman dan proses bahasa ilmiah. Jadi di situ tuh proses bahasa itu diatur, disimpan, diatur bahasanya tuh, lalu dikeluarkan kan ke mulut. Terus bagian-bagian otak yang bertanggung jawab terhadap perilaku bahasa itu yang disebut neokorteks atau otak berpikir. Jadi itu pada awal mulanya dinyatakan bahwa hemisfer kiri yang ditugasi terutama untuk mengelola ihwal bahasa dan hemisfer kanan untuk mengatur yang lainnya. Lalu ada kaitan antara otak dan bahasa. Dari operasi di mana satu hemisfer diambil dalam rangka mencegah epilepsi, terbukti bahwa bila hemisfer kiri yang diambil maka kemampuan berbahasa orang tersebut menurun drastis. Sebaliknya, bila diambil hemisfer kanan, orang tersebut masih dapat berbahasa walaupun tidak sempurna. Nah, jadi kan tadi udah diomongin pas itu ya tadi kalau hemisfer kiri itu benar-benar berfungsi banget dalam berbahasa. Di dalam hemisfer kiri itu bahasa diolah. Dan jika hemisfer kiri bermasalah, maka orang itu tidak dapat berbahasa. Dan namun apabila hemisfer sebelah kanan dia diambil gitu, dia dapat berbahasa walaupun nanti tidak sempurna gitu berbahasanya itu. Lalu juga ada yang berkaitan dengan bahasa yang ternyata ditangani oleh hemisfer sebelah kanan. Nah, belah sebelah kanannya itu terganggu ini. Belah terganggu, maka kemampuan dan mengurutkan peristiwa sebuah cerita atau narasi menjadi kacau. Orang ini juga mendapatkan kesukaran dan menarik. Jadi kesukarannya itu menarik gitu. Kesukarannya itu juga menarik inferensi. Sekian dapat saya pahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.